Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang patofisiologi sistem reproduksi pria. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agita Nur Afitri, yang kedua Elinda Listiana, yang ketiga Mira Prabawaning Adelisa, dan yang keempat Surya Privalova Marliano. Patofisiologi sistem reproduksi pria sendiri terbagi menjadi dua, yaitu infeksi sistem reproduksi pria dan non-infeksi sistem reproduksi pria. Yang pertama, infeksi sistem reproduksi pria. A. Orchitis. Orchitis merupakan peradangan testis yang terjadi akibat reaksi sekunder dari infeksi bagian tubuh lain. Orchitis ini biasa terjadi karena bakteri dan virus. Biasanya, orchitis ditandai dengan adanya pembengkakan atau rasa nyeri pada testis dan selangkangan. Gejala lain juga ditandai dengan adanya darah pada sperma. Pemeriksaan penunjang orchitis. Yang pertama, pemeriksaan urin untuk mengetahui infeksi menular seksual. Yang kedua, pemeriksaan darah untuk mengetahui virus HIV dan sifilis. Yang ketiga, colok dubur untuk mengetahui pembengkakan atau pembesaran prostat. Yang keempat, ultrasonografi atau USG. Penata laksanaan dengan antibiotik dan antiinflamasi. B. Epididymitis. Peradangan pada epididymis atau saluran bergulung-gulung yang menghubungkan testis dan vas deferens. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang berhubungan dengan saluran kemih. Biasanya ditandai dengan pembengkakan skrotum dan nyeri pada testis saat buang air kecil. Selain itu, juga terdapat darah pada sperma. Bisa juga dengan pembesaran kelenjar getah bening di pangkal paha. Kemudian, mari kita bahas mengenai pemeriksaan penunjang dan penata laksanaan epididymitis. Pemeriksaan penunjang terdiri dari pemeriksaan urin, pemeriksaan darah, ultrasonografi atau USG. Kemudian penata laksanaannya terdiri dari pemberian antibiotik dan pereda nyeri. Yang kedua, pembedahan jika terjadi abses. C. Prostatitis. Peradangan atau inflamasi pada kelenjar prostat yang biasanya disebabkan oleh yang pertama, prostatitis bakteri akut. Kondisi ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar naik ke reproduksi. Yang kedua, prostatitis bakteri kronis, merupakan penyebaran infeksi dari saluran kemih. Yang ketiga, prostatitis kronik atau prostatitis chronic pelvic pain syndrome. Untuk kondisi ini belum diketahui penyebab, tetapi gejala mirip dengan bakteri kronis. Kemudian yang terakhir, asimptomatik inflammatory prostatitis, merupakan kondisi ketika prostat meradang, namun tidak menimbulkan gejala. Setelah itu, mari kita bahas dari hasil anamnesis prostatitis. Yang pertama, ada prostatitis bakteri akut, ditandai dengan demam, menggigil, nyeri sendi, dan nyeri saat buang air kecil. Lalu ada juga prostatitis bakteri kronis. Biasanya gangguan ini ditandai dengan nyeri punggung bawah atau nyeri daerah dubur dan juga nyeri setelah ejakulasi. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan penunjang dari prostatitis. Yang pertama ada pemeriksaan darah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya infeksi atau tanda infeksi. Lalu yang kedua ada pemeriksaan urin untuk memeriksa tanda infeksi. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan pemindaian atau biasa disebut dengan ultrasonografi atau melalui CT scan. Tujuannya untuk mengetahui visual prostat untuk memudahkan diagnosa. Lalu untuk penata laksanaan dari prostatitis sendiri tergantung bakteri penyebabnya atau gejala yang timbul dan juga tingkat keparahannya. Setelah itu kita bahas ke bagian bab 2 atau gangguan non-infeksi sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada benigna prostatic hyperplasia atau biasa disebut dengan BPH. Atau biasa disebut juga dengan pembesaran prostat jinak, yakni merupakan pembesaran kelenjar yang mempersempit saluran uretra karena pembesarannya mengelilingi uretra. Akibatnya akan sulit untuk buang air kecil. Biasanya BPH ini ditandai dengan nyeri saat buang air kecil dan terasa tidak tuntas setelah buang air kecil.
Selain itu juga ditandai dengan adanya darah pada urin. Nah, teman-teman, mari kita lihat pemeriksaan penunjang dari benigna prostatic hyperplasia atau biasa disebut dengan BPH. Yang pertama, ada pemeriksaan urin, lalu ada juga pemeriksaan biopsi prostat, lalu yang ketiga ada pemeriksaan darah, kemudian ada juga pemeriksaan sistoskopi, lalu yang terakhir ada pemeriksaan ultrasonografi atau CT scan. Penata laksanaan 1. Reseksi prostat transuretra atau TURP untuk menurunkan tekanan kandung kemih. 2. Vaporisasi prostat transuretral atau TUVP. 3. Transuretral microwave thermotherapy atau TUMT untuk menghancurkan bagian yang besar untuk memperkecil prostat sehingga urin lancar. Infertilitas. Infertilitas adalah kegagalan untuk mencapai kehamilan setelah 1 tahun atau lebih melakukan hubungan seksual secara reguler tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Infertilitas dibagi menjadi 2, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Infertilitas primer yaitu pria tidak menghamili wanita meskipun melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi secara teratur selama lebih 12 bulan. Infertilitas sekunder adalah pria pernah menghamili wanita namun tidak bisa menghamili lagi meskipun melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi secara teratur selama lebih dari 12 bulan. Faktor penyebab infertilitas yaitu ada 3. Pretestikular, yaitu kondisi di luar testis yang memengaruhi proses spermatogenesis. Contoh kelainan endokrin hormonal seperti hipotalamus dan hipofisis. 2. Testikular. 3. Posttestikular. Pemeriksaan penunjangnya dengan pemeriksaan makroskopik cairan semen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.